Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini ingin berbagi dengan topik jenis penelitian. Materi ini akan saya berikan dalam 3 kali tayang. Untuk yang bagian pertama ini kita akan mengupas, kita awali terlebih dahulu dari apa saja sih jenis penelitian itu. Maka saya akan mengawalinya dengan pengertian penelitian, meskipun ini sesungguhnya sudah saya terangkan di awal dari video-video yang sudah pernah saya sampaikan. Perlu diketahui bahwa dalam hidup kita ini selalu dihadapkan dengan masalah, peristiwa, fenomena, dan proses baru yang selalu terjadi setiap hari. Secara praktis tentu diperlukan solusi dan saran yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah baru yang muncul tersebut. Nah, disinilah peran seorang ilmuwan yang tentu dituntut untuk melakukan penelitian dan menemukan penyebab, solusi, penjelasan, dan penerapannya, sehingga tentu di sini inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan suatu penelitian. Sehingga penelitian ini tentu dilakukan adalah untuk mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan serta untuk memecahkan masalah dan menjadi bagian pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, tentu di sini karena untuk mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan serta memecahkan masalah, tentu dibutuhkan suatu aktivitas yang namanya adalah kegiatan penelitian. Maka dengan demikian, kegiatan penelitian ini dituntut harus dilakukan secara seksama dari tahapan awal dengan metodologi yang benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, ada beberapa konten yang perlu dipahami. Ini silakan anakku bisa mendownload atau membuka sendiri dari materi-materi yang ada dalam video-video yang sudah saya kirimkan. Sudah ada dalam video saya terkait dengan jenis penelitian, penelitian pendidikan, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, paradigma penelitian, tujuan penelitian pendidikan, dan variabel penelitian. Ini saya minta untuk kalian baca ulang, dengarkan ulang, disimak ulang, sehingga kalian memiliki dasar pemahaman yang lengkap dan utuh untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan penelitian, masuk jenis mana, atau apa yang saya lakukan begitu. Nah, jenis penelitian itu ada banyak. Ada yang berdasarkan tujuan penelitian, ada pembagiannya itu berdasarkan tingkat kealamian tempat penelitian, berdasarkan sifatnya, berdasarkan fokus kajiannya, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan metode yang digunakan, berdasarkan sifat permasalahannya, dan berdasarkan fungsinya, dan lain-lain. Jadi sesungguhnya akan kita temukan jenis-jenis penelitian berdasarkan apa itu dipandang atau dikaji atau ditelaah. Ini harus kita pahami sehingga jenis-jenis penelitian itu tidak usah menjadi suatu hal yang risau, tetapi kita bisa melihat dari arah mana kita itu mau mengatakan, mau mengambil penelitian tersebut, dengan dasar apa, itu harus kita pahami benar. Berikutnya adalah jenis penelitian, itu ada banyak jenis penelitian. Setiap jenisnya membutuhkan metode yang berbeda, dengan hasil output yang berbeda pula. Pembagian jenis penelitian bisa dibedakan berdasarkan banyak hal dan aspek tertentu. Nah, disinilah tentu ketika jenisnya itu berbeda, metode yang digunakan maka akan berdampak output yang berbeda karena pendekatannya itu berbeda. Nah, pembagiannya ini dibedakan banyak hal aspek tertentu seperti yang saya sampaikan tadi di atas, dan penelitian secara luas diklasifikasikan menjadi 3 yang utama, yakni penelitian dasar,
penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Hal ini sudah saya terangkan pada video-video sebelumnya. Silakan kalian menyimaknya. Nah, beberapa setelah kita telusuri itu ada banyak sekali jenis-jenis penelitian. Di antaranya adalah penelitian dasar atau fundamental, penelitian terapan, penelitian deskriptif, kualitatif, penelitian kuantitatif, mixed method, research, penelitian historis atau sejarah, exploratory research, survey research, sectional research, longitudinal research, comparative research, penelitian pengembangan, penelitian evaluasi, action research, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, teori testing research, penelitian asosiatif, teori building research, explanatory research, policy oriented research, policy research, penelitian ex post facto, dan lain-lain. Masih banyak. Kalau kita itu masing-masing pun dirinci lebih dalam lagi, itu bisa menjadi satu jenis penelitian. Nah, satu kita akan mengawali dari penelitian dasar atau fundamental. Penelitian dasar adalah penyelidikan atau prinsip-prinsip dasar dan alasan terjadinya suatu peristiwa atau proses atau fenomena tertentu. Jadi ini menjadi kajian atau investigasi suatu fenomena alam atau yang berkaitan dengan sains murni. Tidak mengarah pada penggunaan atau penerapan langsung. Jadi belum sampai ke sana, belum sampai sebuah penerapan, tidak terkait dengan pemecahan masalah praktis yang menjadi perhatian langsung, tapi cenderung memberikan wawasan yang sistematis dan mendalam ke dalam suatu masalah dan memfasilitasi ekstraksi, penjelasan dan kesimpulan ilmiah dan logis, membantu membangun batas-batas pengetahuan baru. Hasil penelitian dasar menjadi dasar bagi penelitian terapan. Jadi setelah penelitian dasar itu kemudian naik menjadi penelitian terapan, maka penelitian dasar itu belum pada penerapan. Berikutnya, penelitian dasar mencari generalisasi, bertujuan pada proses dasar, mencoba menjelaskan mengapa suatu terjadi, mencoba mendapatkan semua fakta, laporan dalam bahasa teknis dari topik tersebut. Jadi masih dasar sehingga bisa dengan metode apa saja dipersilakan, tapi ini tujuannya adalah sebuah proses dasar sehingga lebih cenderung menjawab mengapa sesuatu itu terjadi. Yang kedua, penelitian terapan. Maka penelitian terapan adalah memecahkan masalah tertentu yang menggunakan teori dan prinsip yang dikenal dan diterima. Riset terapan bermanfaat untuk riset berikutnya, riset pengembangan, atau juga bisa menjadi riset bermanfaat untuk riset dasar, karena nanti akan muncul riset-riset dasar berikutnya. Sebuah penelitian yang hasilnya memiliki penerapan langsung. Penelitian terapan berguna secara praktis untuk aktivitas saat ini. Contoh, penelitian eksperimen, studi kasus, dan penelitian antardisiplin. Ini adalah beberapa satu metode yang bisa kita gunakan untuk penelitian terapan. Penelitian terapan mempelajari kasus individu atau spesifik tanpa tujuan untuk mengeneralisasikan. Jadi belum bisa digeneralisasikan. Bertujuan untuk variabel apapun yang membuat perbedaan yang diinginkan, mencoba mengatakan bagaimana hal-hal itu bisa diubah, dan mencoba mengoreksi fakta yang bermasalah. Yang ketiga, penelitian kuantitatif untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Lebih menonjol disusun dalam bentuk narasi. Bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai otentik. Menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai. Menyelidiki apa, di mana dan kapan pengambilan keputusan, dan juga menggunakan statistik. Bentuknya ada naratif, menggunakan analisis deskriptif berdasarkan seperangkat tes,
berdasarkan angket di sini, sehingga ada kuesioner angket yang perlu kita sharekan, dan itulah yang kita olah menggunakan statistika. Penelitian kualitatif deskriptif menerapkan penalaran yang menggunakan kata-kata. Ini kualitatif ya, beda dengan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan makna, merasakan dan mendeskripsikan situasi, sehingga sebuah situasi dideskripsikan secara lebih detail. Data kualitatif tidak dapat dibuat grafik. Aktivitas eksplorasi, mengeksplor apa yang diamati di lapangan, menyelidiki mengapa dan bagaimana. Kalau tadi itu apa dan mengapa, ini sudah mengapa dan bagaimana pengambilan keputusan itu diambil dengan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya. Menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, dan adanya tekanan situasi yang membentuk penyelidikan syarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan makna. Yang kelima, mixed research. Penelitian campuran penelitian yang melibatkan metode kuanti dan kuali atau karakteristik paradigma, sifat data dan campuran variabel, kata dan gambar. Sehingga di sini ada kata dan gambar. Metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, yakni kuali dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian. Sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Memungkinkan pemanfaatan data yang lebih lengkap dan sinergis daripada pengumpulan dan analisis data kuanti dan kuali. Menggunakan prosedur yang menerapkan komponen kualitatif dan kuantitatif baik secara bersamaan maupun berurutan dengan sampel yang sama dan bisa juga sampel yang berbeda. Demikian nanti akan kita teruskan pada jenis penelitian yang berikutnya. Untuk jenis penelitian part 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.